Yuk kita lanjut lagi Kak. Jika saya berkata, saya tidak punya rencana, apakah Anda percaya? Tanya Suzu. Kak Colt, menurutmu apa yang harus aku percayai? Mari kita membuat asumsi. Jika ada orang yang sangat cakap, tetapi bersembunyi dan menjadi nyengat dan sampah di mulut semua orang, menurutmu apa yang ingin dilakukan orang ini? Gadis itu berkata kepada Suzu mengedipkan matanya. Ambisi besar, bukan orang baik, kata Suzu tegas. Giggle, kamu memiliki posisi yang sangat jelas pada dirimu sendiri. Gadis itu meregangkan pinggangnya, dan lekukan bagian depan dan belakang semuanya ditampilkan, menarik mata Suzu untuk melihat tanpa sadar. Saya berbeda, saya tidak menyembunyikannya, saya hanya menunjukkan temperamen saya yang sebenarnya. Suzu berkata kepada gadis itu dengan serius, saya orang baik. Oke, pria yang baik, katakan padaku apa ambisimu? Kata gadis itu sambil tersenyum. Jika saya mengatakan bahwa saya hanya ingin makan dan minum tanpa khawatir, apakah itu ambisi untuk memiliki beberapa gadis cantik yang dapat memberi saya momok yang ideal? Suzu menjawab dengan suara rendah. Mata indah gadis itu menatapnya sambil tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi penghinaan dan ketidakpercayaan ini membuat Suzu hanya bisa mengatakan omong kosong. Oke. Sebenarnya, saya ingin mengangkat gelas dan menelan Linan, semua pria mendengarkan saya, wanita cantik memahami hati saya, dan saya memimpin jalan. Suzu memikirkan beberapa kata kelas 2 di internet, dan membacakan sebuah kalimat dengan santai. Kamu ingin menjadi Raja Linan. Gadis itu menyipitkan matanya, seolah-olah dia bisa melihat melalui Suzu. Saya sangat lelah, saya tidak ingin menjelaskan. Suzu berkata dengan lemah, bisakah kamu membantu membuang mayatnya sekarang? Sinar api hijau muncul di jari gadis itu, dan dengan jentikan jari, api hijau jatuh ke dua mayat, dan mayat-mayat itu mulai terbakar tanpa suara. Linan agak rumit. Tidak sesederhana itu menjadi Raja Linan. Namun, saya menghargai ambisi Anda, kata gadis itu kepada Suzu. Suzu memutar matanya dan tidak menjelaskan. Tentu saja, Suzu tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh postur defaultnya di masa depan. Kidandara, kamu dapat memiliki kekuatan 9 banteng. Dibandingkan dengan para jenius itu, kamu tidak buruk sama sekali, kata gadis itu. Suzu kagum dengan penglihatan gadis itu, bahwa dia bisa melihat kekuatan 9 bantengnya hanya dengan satu pisau, tetapi dia juga sedikit bingung bisakah seorang jenius mencapai 9 banteng. Gadis itu berkata tentu saja, tingkat ke-9 dari popularitas dan darah normal umumnya adalah kekuatan 5 sapi jantan. Ketika Anda mencapai tingkat pertama dari alam Hautian, Anda hampir tidak dapat mencapai kekuatan 9 sapi jantan. 9 adalah angka yang ekstrim. Dan tentu saja hanya beberapa orang jenius yang bisa mencapainya. Orang-orang dari 100 pertunjukan Suzu bertanya. Itu tidak benar. Orang-orang di 100 Show Rankings tidak bisa lagi digambarkan sebagai jenius. Mereka melanggar batas dan melampaui Jiuniu. Gadis itu menjawab. Mereka mencapai 10 ternak. Suzu bertanya. Jika 9 adalah batasnya, maka 10 mewakili kesempurnaan setelah batas. Bahkan orang-orang di 100 teratas tidak dapat mencapai 10. Tidak buruk untuk dapat mencapai 9,5. Saya mendengar bahwa ada hanya bayi perempuan yang menakjubkan dari Jiange, Chen Jinghong, si idiot pedang dengan pedang. Kata gadis itu. Suzu berpikir dan bertanya. Kepada gadis itu, 9 adalah batasnya, bagaimana cara menembus batas itu? Kamu juga ingin mencoba menembus batas? Gadis itu terkikik, sangat sederhana. Pertama-tama, tubuhmu harus mampu menahan energi darah yang menembus batas. Untuk orang biasa, tubuh pelatihan tidak cukup untuk melakukan ini. Praktisi biasa, mereka hanya dapat menanggung energi darah dari 5 sapi. Jika tubuh Anda cukup kuat, maka terus mengumpulkan energi darah, mengumpulkan cukup, dan secara alami Anda dapat menembus batas. Berbicara tentang ini, gadis itu berhenti dan berkata ini cukup, ada banyak. Di masa lalu, Anda dapat meningkatkan energi darah tingkat pertama, tetapi setelah tingkat ke-9, Anda bahkan mungkin tidak dapat meningkatkannya. Kekuatan 1/10 dari seekor lembu. Jika itu masalahnya, mengapa menembus batas? Tanya Suzu. Menembus batas, manfaatnya tidak terhitung. Misalnya, saat ini, jika Anda adalah Jiuniu,
Anda akan dapat lebih kuat dari praktisi tingkat pertama lusa. Dan semakin kuat darahnya, semakin kuat fondasinya. Ada juga terobosan ke alam Hautian, dan budidaya alam yang diperoleh didasarkan pada Qi. Kekuatan darah mengalir melalui 8 meridian yang luar biasa. Semakin kuat Qi dan darah Anda, semakin lebar dan keras meridian yang ditusuk akan. Jika tidak ada yang lain, manfaat ini cukup untuk membuat orang terobsesi, jawab gadis itu. Su Wuzu memperoleh seni medis Yin Yang, yang berisi banyak pengetahuan tentang praktik, tetapi tidak memperkenalkan praktik khusus yang menembus batas. Bagaimanapun, seni medis Yin Yang adalah tentang mengobati penyakit, dan sistem latihannya tidak sangat lengkap. Tetapi penjelasan gadis itu dan formula medis Yin Yang menegaskan bahwa Su Wuzu langsung tahu bahwa manfaatnya tidak ada habisnya. Kapan kamu akan mengangkat gelasmu? Mata cantik gadis itu memesona dan menawan. Su Wuzu tertegun sejenak, tetapi dia segera merenungkan kalimat yang dia katakan, angkat gelas untuk menelan kotalinan. Ketika dia bertanya pada dirinya sendiri kapan harus mengangkat gelasnya, dia bertanya pada dirinya sendiri kapan dia akan merebut kotalinan. Aku menelan wol. Wanita ini tidak berpikir bahwa saya telah menyiapkan banyak cadangan di kotalinan, dia berpikir bahwa dia akan dapat merespons dengan bersulang. Saya pikir, hal semacam ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Lagi pula, ini bukan masalah sepele, kata Su Wuzu dengan serius. Aku mengerti kamu masih perlu waktu untuk tumbuh, kan? Gadis itu mengangguk. Anda tahu, sial. Su Wuzu mengutuk dalam hatinya. Terkikik, meskipun sulit untuk menjadi Raja Linan karena sifat khusus Linan. Tapi, aku suka menantang hal-hal yang sulit. Gadis itu terkikik, aku bisa bekerja sama denganmu. Sudah larut, jadi ayo tidur lebih awal. Su Wuzu mengubah topik pembicaraan kerjasama. Aku hanya ingin mabuk dan berbaring di lutut wanita cantik, dan aku tidak ingin bangun dan mengendalikan dunia. Aku tidak mau tidur. Gadis itu menjawabnya dengan kata-kata Su Wuzu. Aku mengerti, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang gadis yang hatinya terluka. Itu normal untuk tidak bisa tidur, jawab Su Wuzu kepada gadis itu. Giggle, di dunia ini, hanya aku yang bisa menyakiti hati orang lain. Tapi tidak ada orang lain yang bisa menyakiti hatiku, kata gadis itu kepada Su Wuzu. Benarkah? Su Wuzu melirik dada gadis itu yang membuncit dan berkata, ketika aku berkata sedih, aku benar-benar sedih. Gadis itu tertegun sejenak, dan wajahnya yang cantik yang tersenyum pada awalnya menjadi dingin sia-sia, dan mata yang seperti air dan menawan itu, mengalirkan hawa dingin. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu adalah miliknya? Dan dia menemukannya di sini. Gadis itu menatap Su Wuzu. Su Wuzu tidak tahu apa maksudnya, tetapi sejak pertama kali dia melihat wanita ini, seni medis Yin yang memberitahunya bahwa hati wanita itu terluka. Karena, aku seorang dokter, aku bisa menyembuhkan trauma hatimu, kata Su Wuzu kepada gadis itu. Gadis itu tercengang, tampaknya tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Apakah dia benar-benar melihat luka gelapku? Bisakah dia benar-benar sembuh? Gadis itu curiga bahwa luka gelap itu terluka oleh yang itu, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyembuhkannya, jika tidak, dia sudah sembuh sejak lama. Gadis itu memikirkan hal ini, dan rasa dingin di wajahnya menghilang sepenuhnya, dan dia kembali ke sikapnya yang menawan dan menawan. Kalau begitu tolong bantu saya mengobatinya. 300 tael, kamu bisa mempertimbangkannya, kata Su Wuzu. Gadis itu menyipitkan matanya yang indah dengan senyum yang tak berkurang di wajahnya. Apakah Anda pikir saya benar-benar percaya Anda tidak dapat menyembuhkannya? Tetapi saya hanya ingin tahu siapa Anda, apa tujuan Anda, dan apakah itu ada hubungannya dengan dia. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi.